黒小説やめ。 Halo semuanya, selamat datang di channel Ichaners. Kembali lagi bersama saya Ichan. Kita akan lanjutkan alur cerita anime Boku no Kokoro episode ke-6 yang semakin menarik untuk disimak. Sekedar informasi, silahkan klik link di atas untuk list episodenya, atau bisa juga kunjungi kolom deskripsi untuk info lebih lengkapnya ya. Baiklah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita mulai. みんなに言ってなかったのか。聞いてると思ってて。 Di episode ini kita akan melanjutkan cerita di mana Ichikawa dan Yamada tertinggal kereta yang memaksa mereka menunggu kereta selanjutnya. 職業見学の帰り道。 Di sini Yamada merasa bersalah dan meminta maaf kepada Ichikawa yang sepertinya merasa beruntung. ニヤニヤするな。ラッキーとか。 Dengan tenang, Ichikawa berusaha menghibur Yamada yang sedang menangis sambil menyuruhnya untuk duduk. Namun, semua orang di sana merasa heran, seperti melihat dua remaja berpacaran yang sedang bertengkar, di mana Ichikawa terlihat membuat Yamada menangis. Kondisi ini membuat Ichikawa merasa sedikit bingung harus berbuat apa. Melihat ada vending mesin di dekatnya, Ichikawa pun membelikan sebotol minuman untuk Yamada agar dapat sedikit terhibur dan meredakan tangisnya. Ichikawa pun mencoba bersikap tenang, sambil duduk dia meminta maaf karena tidak bilang ke yang lain saat pergi ke toilet. Namun saat Yamada mendengarnya, entah kenapa membuatnya jadi berhayal. 先生、僕は。 Dan akhirnya Yamada pun tiba-tiba tertawa sambil merasa heran saat menyadari mereka duduk berjauhan. Singkat cerita, kereta pun tiba. Terlihat mereka sudah ada di dalam gerbong yang berjalan di atas rel. Namun Ichikawa kelihatannya sedang memikirkan sesuatu tentang seberapa terkenalnya Yamada sebagai seorang model yang Ichikawa tidak ketahui. Mungkin saja seseorang mengenalinya dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Lalu adegan selanjutnya, terlihat Yamada menarik tas Ichikawa yang hendak melangkah. また隠れるから。 Yamada pun berbisik, jangan jauh-jauh nanti bisa terpisah. Lalu Yamada pun membicarakan kelompok Hara yang pergi ke pondok Nagasaki yang sebelumnya dia harapkan. Ichikawa yang berusaha menghibur menjawab bahwa pergi ke sini juga menyenangkan. Setidaknya inilah yang diharapkan Ichikawa di dalam pikirannya. Sambil memeluk tas Ichikawa, Yamada bertanya apakah Hara dan Kanzaki berpacaran. Menurut Yamada, sepertinya menyenangkan jika berpacaran dengan teman sekelas. Tapi akan lebih seru lagi kalau pacarannya sambil dirahasiakan. 市川、どう思う？ Lalu Yamada menambahkan, apa tanggapan Ichikawa jika hal itu terjadi? Seketika hal itu membuat Ichikawa terdiam dan bingung dengan maksud perkataan Yamada barusan. Aku rasa itu ide bagus, jawab Ichikawa sambil keluar dari gerbong kereta yang sudah sampai. Sesampainya di gerbang sekolah, terlihat teman-temannya menunggu kedatangan Yamada dan Ichikawa. Pada akhirnya Yamada meminta maaf sambil makan ayam goreng di tangannya. Dan Kobayashi pun meminta maaf juga, sudah meninggalkan Yamada karena terlalu fokus mengejar waktu. 本当ごめん。 Di keesokan harinya, terlihat Ichikawa bersama kakaknya sedang sarapan pagi, hasil buatan ibu yang terlihat sedang sibuk memasak. きょうちゃん、その話昨日聞いたよ。 Lalu Ichikawa pun menceritakan kejadian selama kunjungan kerja bersama teman-temannya, yang rupanya dia lupa sudah menceritakannya kemarin. Dan kakaknya pun menduga ada sesuatu yang membuat Ichikawa akhir-akhir ini jadi semangat sekolah. Singkat cerita, terlihat Yamada sedang berada di gerbang sekolah, seperti sedang menunggu seseorang di sana. Tak ingin mengganggu, Ichikawa masuk halaman sekolah tanpa menyapa Yamada terlebih dahulu. ま、僕には関係ないな。 Namun tiba-tiba, Yamada menahan sepeda Ichikawa yang otomatis membuat Ichikawa menoleh ke belakang. 危ない。自転車なかったら見逃すところだった。 Ketika Ichikawa memarkirkan motornya, kemudian Yamada mengeluarkan beberapa komik yang dibicarakannya saat di stasiun kemarin. Rupanya dia benar-benar meminjamkan komik itu yang dikira hanya bercanda. Ichikawa yang merasa heran kenapa komik ini diberikannya sekarang. Lalu Yamada pun memberitahu bahwa hari ini dia akan pulang lebih awal karena ada pekerjaan. Setelah itu, dia juga memberikan penilaian bahwa komik ini bagus sampai menceritakan sebagian isi cerita penting di dalam komik itu yang menjadikan bocoran spoiler untuk Ichikawa. それは3巻くらいだから結構序盤で。もういいもういい。 Sambil jalan berdua menuju gedung sekolah, Ichikawa yang bahlul ini pun mengatakan sesuatu. 校門で誰
誰かを待ってたんだろ。 Ichikawa mengira kalau Yamada sedang menunggu seseorang. Padahal seseorang itu adalah Ichikawa sendiri. Mungkin terlalu banyak mikir jadi nggak paham situasi ya. Dan akhirnya membuat Yamada terpaksa sedikit menahan keinginannya untuk jalan bersama. Tibalah waktunya menyendiri di perpustakaan karena Yamada pulang lebih awal. Namun tiba-tiba pintu terbuka dan itu adalah Yamada yang ingin menemui Ichikawa. Di sana Yamada terlihat heran karena Ichikawa membaca buku sambil duduk yang tidak biasa dia lakukan sebelumnya. Lalu Yamada pun ingin melihat buku yang Ichikawa baca. Rupanya Yamada mengenali buku itu sampai-sampai merebutnya dari tangan Ichikawa yang terlihat tidak ingin dia berikan. Dan adegan tarik-menarik buku itu pun dimulai. 黒小説やめ。 Sepertinya adegan singkat itu berakhir setelah wajah Ichikawa yang kali ini benar-benar ditabrak bempernya Yamada. Yang sebenarnya wajah Ichikawa sudah diincar sejak kemarin. Hal ini membuat keduanya jadi malu dan saling meminta maaf. ごめん。もう行かなきゃ。ごめんね。 Akhirnya Yamada memutuskan untuk pergi dari perpustakaan itu. Namun sebelum menghilang, Ichikawa yang berkeringat dingin pun tiba-tiba bertanya, apakah Yamada besok mau masuk sekolah? Dan Yamada pun menjawab, besok masuk sekolah dan pasti akan kesini. Singkat cerita, tibalah Ichikawa bersantai di dalam kamarnya sambil membaca komik yang Yamada pinjamkan. Seperti orang yang sedang jatuh cinta, dia memikirkan bagaimana posisi Yamada ketika sedang membaca komik ini. Yang akhirnya terjawab dengan sendirinya setelah tahu buku itu ada serpihan sisa makanan. こうか。 Hari berganti, waktunya sekolah kembali. Di wastafel terlihat Ichikawa sedang membersihkan tangannya. Lalu entah dari mana datangnya, tiba-tiba Yamada muncul. 読んだ。いや、 Sambil jalan, mereka ngobrol tentang komik. 早く読まないとネタバレするよ。 Namun di belakang, rupanya Adachi melihat mereka berdua yang sepertinya sudah akrab. ということはやっぱり山田を好きじゃないのか。 Dan akhirnya adegan di perpustakaan kembali diputar. Dari kejauhan Ichikawa sudah melihat Yamada sedang berdiri di dekat pintu. Setelah menghampirinya, rupanya ada poster peringatan tidak boleh makan yang ditempel di majalah dinding perpustakaan. どうしよう。 Peringatan itu rupanya menjadi ancaman bagi mereka berdua. Yamada khawatir gak bisa makan lagi camilan. Namun di sisi lain, Ichikawa juga khawatir gak bisa bertemu Yamada lagi di perpustakaan. Semuanya saling bersangkutan, kecuali akhir-akhir ini Yamada pergi ke perpustakaan karena ingin ketemu Ichikawa dengan alasan makan camilan. Mereka berdua terlihat sedang berdiskusi, dan mengingat keduanya tidak pernah buang sampah di perpustakaan. Jadi bisa saja ada teman mereka yang melaporkannya. Namun tampaknya hal itu tidak mungkin. Akhirnya mereka menemui penjaga perpustakaan dan menanyakan kenapa ada poster itu di sana. Rupanya alasannya sederhana, penjaga itu menemukan bungkus permen di sana. Tak bisa berkata-kata lagi, akhirnya mereka kembali ke perpustakaan. ひょっとして今日って最後なのか。山田が図書室来るの。 Kali ini mereka duduk di meja yang sama. Ichikawa terlihat sedang membaca komik milik Yamada, namun dengan cover buku favoritnya agar dia tidak お菓子 tahu. を食べられなくなるならここにいる理由はなくなる。 Belum juga 1 menit, seketika pandangan Ichikawa teralihkan dari buku karena kaget melihat Yamada membuka kotak coklat lalu memakannya. Menurutnya, hanya 1 poster tidak akan merubah apapun dan sudah tahu resikonya. Namun ketika Ichikawa memperingatkan Yamada, tiba-tiba terlihat penjaga perpustakaan ada di belakang rak buku. Lalu apa yang terjadi? それでもこんなにも好きだ。 Hampir saja ketahuan. Namun setelah itu, terlihat wajah Yamada seperti gregetan dan Ichikawa langsung meminta maaf, mungkin membuatnya kesal. Tapi bukan itu rupanya, melainkan coklatnya meleleh di genggaman tangan Yamada. Lalu Yamada pun menyuruh Ichikawa untuk pergi. Dan ketika di pintu, Ichikawa berpesan kepada Yamada bahwa sebaiknya jangan makan camilan lagi di perpustakaan. Ichikawa pergi dan menganggapnya ini yang terbaik, dan semuanya sudah berakhir. Hari berganti malam, malam pun berganti siang. Ichikawa terlihat kembali mengunjungi perpustakaan. Namun betapa terkejutnya dia melihat orang yang disukainya sedang duduk manis sambil mengerjakan tugas. Mungkin itu alasannya. Benar saja, ketika dideketin terlihat coklat itu kembali hadir, namun bersembunyi di balik buku. お
菓子はちゃんと Dan 控える Yamada pun mengaku sudah berhenti makan camilan, tapi sepertiganya. Dan hal itu membuat Ichikawa bingung antara senang atau gembira yang harus dia pilih. Karena dia sebenarnya juga masih ingin bertemu di perpustakaan ini. Dari gerak-gerik Yamadanya pun mungkin menginginkan hal yang sama ya. Dan akhirnya bersambung. Oke, baiklah, cukup sampai di sini. Saksikan episode berikutnya hanya di e-channers. Bila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Seperti biasa, kalian bisa tinggalkan jejak berupa like, subscribe, dan silakan isi kolom komentar kalau ada jawabannya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.